Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik yang di rumah dan Orang tua kita yang ada di rumah juga mendampingi adik-adik sekolah minggu sekalian untuk beribadah. iya, jadi pada hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, nah Kak Desi dan Bang Lamhot itu enggak hanya berdua. Ya, kita ada kedatangan Tamu kita yang spesial hari ini. tamu kita yang spesial hari ini. Kebetulan ya, udah pulang dari kegiatan PKL. Iya benar. Jadi kita undang kemari supaya apa? Supaya ada warna baru ya. Iya, betul. Tapi ya sebelum kita panggil, aku mau cerita sedikit ya untuk adik-adik yang challenge-nya kurang gitu, yang kelas besar khususnya. Tapi udah lumayan kok, Kak. Iya, cuman maunya agak lebih ditingkatkan lagi. Ya, terutama kelas besar ya. Iya, udah mau Natal loh kita ya. Nah, ada Natal nggak kira-kira? Kita belum tahu, nanti kita dengarkan pengumuman resmi dari pengurus. Iya benar ya. Pasti tetap ada Natal walaupun ibadahnya kita buat secara virtual atau Iya, seperti mungkin apa akan ya. virtual. Jangan adik-adik di rumah jangan surut semangatnya ya. Nah, supaya kita memulai ibadah kita panggil aja ya. Ya. Kita panggil aja. Ini dia Kakak Natalia Borudamani. Halo Kak Natalia. Halo, shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu buat Kakak Natalia juga ya. Selamat bergabung di ibadah kita online pada hari ini. Ya, Kak Natalia juga kemarin pernah loh ngajar sekolah minggu. Iya, pernah. Di kelas sedang. ya di kelas sedang. Mungkin adik-adik yang di kelas besar udah kenal karena yang dari kelas sedang lah yang naik di kelas besar. Iya. Ya mungkin yang di kelas kecil siapa ya kakak ibu kok cantik kali gitu ya. Nah, jadi Kak Natalia ini bakalan mendampingi kita juga ya untuk ibadah online pada hari ini. Nah, untuk membuka ibadah kita mau nyanyi lagu apa nih? Yesus kekasih jiwaku. Iya, kita nyanyikan Yesus kekasih jiwaku. Kita nyanyikan. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian karena Namamu dengan kehendak memuji. dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi ya kak ya. Bang, Ya, semangat. Yesus kekasih. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari. Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian Yesus kekasihmu. Dengan kehendak memuji. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Nah, ini nanti untuk dibacakan oleh Kakak Natalia ya. Nah, kita kembali bernyanyi lagu yang berjudul Bapa Ku Datang Padamu. Kita nyanyikan. Bapa
kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali kita nyanyikan, Bapa tidak apa yang Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, baik adik-adik sekolah minggu, kakak akan membacakan foto untuk kita semua. Mari kita dengarkan ya adik-adik. Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber rahmat yang abadi, kami hendak memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus. Engkau tetap setia menaburkan firman-Mu yang memanggil kami supaya belajar dan bertumbuh mengenal dan memahami kehendak-Mu. Pimpinlah ibadah kami ini dengan Roh-Mu, supaya firman-Mu bertumbuh di dalam diri kami, serta berbuah yang baik. Kami memohon, kiranya Roh Kudus yang memberi kami hikmat dan pengertian yang benar untuk memahami kehendak-Mu. Tumbuhkan serta bangkitkanlah kesungguhan kami menaburkan buah-buah firman sebagai kesaksian kami, agar kebenaran-Mu semakin nyata di bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Amin. Oke, jadi kita kembali lagi bernyanyi buat Tuhan yang berjudul ini nih, lagunya nih Legend. Iya, dari masa ke masa. Iya, dari masa ke masa. Lagunya hati-hati gunakan dia. Dulu ini sering dinyanyiin nih. Ya, waktu sekolah minggu kami Iya, juga. iya. Jadi lagunya sudah lama sekali. Lama kali. Ya, Dari Bang Mahmud juga. generasi ke generasi. Iya, benar. Mungkin orang tua kita juga pas waktu sekolah minggu udah pernah juga. Benar. lagu. Oke, gak usah lama-lama ya, kita nyanyikan langsung Ya. ya. Kita nyanyikan lagu hati-hati gunakan matamu. Kita nyanyikan. Adik-adik di rumah lebih semangat ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Oke. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu.
Iya. Ya. Semua anggota tubuh yang ada dititipkan pada kita harus mempergunakannya secara hati-hati untuk kemuliaan Allah. Benar. Hati-hati gunakan mulut, jangan Suka ngomong mengucapkan kasar. saksi dusta juga. Iya, Ya, ada jangan hukum suka Taurat. gibah. Ya, hati-hati gunakan mata. Mata, jangan Mata. suka lihat hal-hal yang negatif. Iya, betul. Atau yang dilihat seperti ini seharusnya, tapi yang diucapkan juga yang beda. Jadi mata dan mulutnya nggak sinkron ya. Oke, kita setiap hari minggunya ada ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita itu terambil dari Amsal. Ya, Amsal 6 ayat 6. Iya, Nah, Amsal. sebelum kita masuk ke dalam ayat hafalan kita, tema kita pada hari ini adalah bekerja, dan bekerja. Ya, jadi bekerja dan bekerja. Kenapa kita harus bekerja? Karena memang ciptaan tubuh ini adalah ciptaan Tuhan. Iya. Ya kan? Jadi nggak guna untuk jadi seorang pemalas. Iya. Atau disuruh mamanya si Anu cuci dulu piring, nanti lama. Iya. Malas katanya. Kalau nggak adik aja suruh mae. Kalau kakak aja suruh mae. Iya, ya. Pura-pura lagi ambilkan sapu itu ya kan, disapu-sapunya lah ruang tengah atau Benar. kamarnya biar elak dia piring itu nggak Jadi bisa. Tuhan menciptakan anggota tubuh kita untuk kita tuh bekerja dan Bekerja. bekerja. Nah, ayat hafalan kita itu terambil dari Amsal 6 ayat yang ke-6. Isinya apa itu, Bang? Amsal 6 ayatnya yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oke, boleh nggak kita ikutin, Bang? Kita ikutin ya. Oh, boleh. Kita ikutin. Oke. Bacakan sama-sama. Ya, abang yang bacain, nanti kakak-kakak yang ngikutin ya. Oke, adik-adik di rumah juga harus Ya, ikutin. terus. Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, Hai pemalas, pergilah kepada semut, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. dan jadilah bijak. Kenapa ya kak? Pada hari ini, pada hari minggu ini kita disuruh belajar kepada semut. Nah, mungkin kakak-kakaknya bisa terangkan sedikit. Iya, bisa kak? Ya, seperti kita tahu adik-adik, di Alkitab juga tertuliskan seperti di Amsal 6 ayat 6. Kenapa sih Tuhan buat ilustrasinya semut? Karena kita lihat kan dek, semut itu adalah hewan yang sangat-sangat kecil. Ya, nggak ada mungkin yang lebih kecil dari semut kan kakak-kakak abang-abang. Iya, Iya, kita Kak. lihat ya bisa semut. Jadi dek, semut ini kalau kita perhatikan mereka sering sekali bergotong royong kan dek, misalnya. Benar. Iya, betul Gotong juga. royong kan kak, misalnya mereka sama-sama ngangkat makanan roti atau yang lebih kecil lah seperti gula. Iya, Oh iya. iya, betul. Mereka nggak pernah malas-malasan deh, karena ketika mereka ingin makan, mereka pasti gotong royong untuk mencari makanan untuk Harus mereka. bekerja begitulah ya kak ya. Bekerja. Jadi semut ini juga selain suka bergotong royong, mereka juga ramah loh kak. Ibaratnya walaupun orang itu semut-semutnya bawa makanan, daun atau apa. Kalau semut berjumpa dengan semut, mereka selalu bersalaman, Iya. berciuman. Sise. Iya, sise, ya betul kata-kata Desi sise. Iya. Tapi jangan pula karena biarlah kan tema hari ini semut, diundang semut ke rumahnya. Oh, Sengaja ditumpahin susu biar datang semut biar ya kan. gila ya kak ya gila. Nggak seperti itu ya. Jadi nats pada hari ini, nats hafalan itu kita disuruh memperhatikan semut. Kenapa? Dari tingkah lakunya yang suka bergotong royong, yang tidak pemalas. Ya, jadi harus jadi orang yang bijak. Ya, oke ya. Jadi sekali lagi ya kita ucapkan ya bang ya. Iya. Sekali lagi kita ucapkan Amsal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, Hai pemalas, pergilah kepada semut, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. dan jadilah bijak. Satu nafas aja itu sepertinya Iya. ya. Jadi adik-adik semua jangan lupa itu ayat hafalan yang dihafal dan di videoin seperti biasa, kemudian dikirim ke WA guru-guru sekolah minggunya biar kita masukin ke grup. Oke. Nah, jadi Satu lagi kak, Iya, apa itu? challenge-nya satu lagi. Nanti setelah guru dari kelas sedang menyampaikan khotbah, challenge-nya untuk adik-adik sekalian, baik kelas besar dan kelas sedang, yaitu nanti adik-adik sekalian menulis kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam membantu orang tua, baik itu sekolah atau di rumah. Ditulisi kegiatannya selama 1 minggu, nanti kertasnya difoto dan dikirimkan kepada guru-guru sekolah minggu. Iya. Tulisannya yang cantik dan yang rapi adik-adik sekalian ya. nanti ditulis tuh Martito. Enggak. Enggak, Oh, jangan betul. kakak, itu kan enggak unsur Iya, yang mana tahu ya. Karena anak-anak
kreatif nanti dibuatnya. Martin bisa-bisa aja sebagai hiburan. Ya. Jangan ya adik-adik ya. Atau mungkin dia itu cuma tidur, makan, bangun, Atau tidur. juga ini satu contoh yang bisa mereka tiru. Iya benar. Lakukan. Ya, jadi satu contoh yang benar-benar baik ya pasti harus baik. Contoh misalnya bekerja membantu Orang tua. orang cuci piring atau misalnya jagain adik. Iya. Ya. Mengajari adiknya juga bisa. Benar ya. Jadi temanya itu tentang bekerja dan adik-adik semua menulis kegiatannya ya, menulis kegiatannya itu apa yang dilakukan untuk menolong keluarga di rumah, buat di selembar kertas kemudian difotoin juga. Ya. Oke, tapi jangan dibohongin ya. Ya, Jangan nggak boleh. dibohongin. Nanti Berdosa. Berdosa nanti. ya, benar ya. Jadi dari situ nanti kita bisa klarifikasi apa aja yang sudah kita lakukan, yang seharusnya tidak kita lakukan, jangan dilakukan untuk minggu berikutnya. Oke, nah lanjut ya Bang ya. Ya. Kita mau nyanyi nih lagu yang kemarin sempat dibuat untuk gerak dan tari. Iya betul. Ya. Yang diajarkan oleh Miss Rita kemarin ya. kalau nggak salah. Benar ya. Jadi kita nyanyikan lagu Aku Bisa atau Big or Small. Kita nyanyikan. Adik-adik di rumah yang punya gerakannya boleh punya gerakannya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya. Bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi lebih semangat buat adik-adik semua. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, untuk menyambut firman Tuhan nih Bang, kita angkat lagu pujian yang berjudul Kerja Buat Tuhan. Kita nyanyikan. Kerja buat Tuhan selalu mengisi. Dia ku sakit selalu mengisi. Ayo berjuang sungguh sangat-sangat dipanggil Tuhan selalu mengisi. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu mengisi. Sekali lagi kita nyanyikan. Kerja buat Tuhan selalu mengisi.
Selamat hari Minggu, salam sehat, sukacita selalu ya nak ya. Sekarang waktunya kita dengarkan firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan kita berdoa dulu ya nak ya. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Yang telah memberikan kami napas kehidupan dan anugerah-Mu kami boleh beribadah saat ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Berikan kepada kami hati sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami rindu menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita ambil Alkitab, kita buka. Nats kita diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Ibu baca ya nak ya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, nats kita hari ini mengingatkan bahwa jemaat Tuhan tidak menjadi jemaat yang malas atau menggantungkan diri pada orang lain. Sesuai dengan tema kita ya nak ya. Kegiatan kerja dan bekerja. Terkadang kita datang ke gereja untuk mencari berkat, bukan untuk menginginkan kehadirat Tuhan. Berkat di sini maksudnya adalah uang, kekayaan, atau disebut dengan berkat jasmani dan bukan berkat rohani. Yang pengertian sempit ini merupakan pandangan sempit bahwa Tuhan pasti memberkati orang yang percaya kepadanya tanpa harus melakukan usaha atau berletih lelah. Jadi jangan kita pisahkan juga enak ya kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Hal-hal kebutuhan rohani itu ya seperti berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab, dengar-dengar firman Tuhan. Hal-hal yang bersifat jasmani, pergi ke sekolah kalau dia lagi pelajar, pergi kerja kalau dia sudah bekerja, ke ladang, cuci piring, cuci baju, nyapu rumah, dan belajar. Kalau masih sekolah ya nak ya. Jangan sampai kita bekerja, terus bekerja hingga kita tidak punya waktu untuk berdoa. Atau sebaliknya, kita berdoa terus, baca firman Tuhan, tapi tidak belajar, tidak berusaha. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala yang kita perlukan, kita butuhkan. Bukan seperti itu juga ya nak ya. Tuhan ingin kita berdoa dan bekerja. Sebelum memulai pekerjaan, kita harus berdoa, serahkan itu kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati segala pekerjaan dan usaha kita. Paulus juga melakukan bekerja bukan karena ia merasa pelayanannya yang ia lakukan tidak memberikan penghasilan bagi dirinya. Akan tetapi semua yang dilakukan Paulus agar dia tidak ingin dirinya menjadi batu sandungan bagi jemaatnya atau tidak menjadi beban bagi orang lain. Anak-anak, di ayat hafalan juga, ayat hafalan kita hari ini Amsal 6 ayat 6 disebut, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya
dan jadilah bijak. Kepada si pemalas disuruh pergi kepada semut untuk melihat laku semut. Kenapa, nak? Ya, karena hewan kecil ini dikenal di dalam Alkitab sebagai hewan yang rajin dan pekerja keras. Coba kita lihat, nak, di meja, di dinding-dinding, pasti si semut ini terus berjalan mencari makanan. Semut walaupun badannya kecil, imut, tapi ia tidak pernah duduk manis, santai-santai, melamun, tidur-tiduran, bermalas-malas. Tidak pernah, nak. Dia tidak pernah lelah, tidak pernah capek menggotong makanan yang terkadang makanannya lebih besar daripada badannya. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Sekalipun sarangnya jauh dari sumber makanan yang ia temukan, nggak pernah mengeluh dia, nak. Jadi hari ini kita diingatkan untuk tetap rajin, giat belajar. Kalau masih sekolah, ya rajin belajar, nak. Maka kalau rajin belajar, dia jadi anak yang pintar. Jangan lakukan kegiatan yang tak berguna. Main game saja kerjaannya. Menghabiskan waktu yang sia-sia, yang tidak perlu. Saatnya belajar, belajar, nak. Saatnya istirahat, ya istirahat. Saatnya tidur siang, ya tidur siang, nak. Kalau sudah selesai tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak di rumah atau pelajar di sekolah, murid, jadi murid, nak, kita kan dikasih waktu untuk bermain, untuk istirahat. Disitulah kita, nak, kita gunakan waktu kita untuk istirahat, untuk bermain, main game atau main TikTok lah, atau yang berguna tentunya, nak, dan juga yang positif. Karena ada juga pepatah karena mengatakan rajin pangkal pandai. Kalau sudah rajin kita belajar, anak ibu pasti bisa sukses ke depannya. Bercapek-capeklah anak sekarang. Lalu anak ibu akan bersenang-senang kemudiannya. Banyak orang ingin menjadi orang kaya, orang sukses, tapi tidak mau bekerja keras, tidak mau berusaha. Banyak anak sekolah ingin nilai bagus di sekolah, tapi tidak mau belajar di rumah dengan baik, tidak mau belajar sungguh-sungguh di sekolah. Yang seperti ini hanya menginginkan kekayaan, kesuksesan, kepintaran dengan cara instan, cepat, tidak harus susah-susah bekerja keras, tidak harus capek-capek belajar. Berharap kesuksesan, kekayaan, dan kepintaran datang jatuh dari langit. Enggak ada enaknya seperti ini. Jadi anak-anak ibu, pakailah waktu kita dengan sebaiknya. Hiduplah tertib. Kita harus bekerja giat, bekerja keras, dan tentunya juga kita harus berdoa pada Tuhan. Jangan mau malas, nak. Gak ada gunanya, nak. Jangan mau buang waktu mengerjakan pekerjaan yang tak berguna, agar anak-anak ibu sekolah minggu nantinya bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, negara, terlebih berguna di hadapan Tuhan. Dan anak ibu tidak menjadi beban nantinya pada orang lain. Itulah yang diinginkan Tuhan saat ini, nak.
Demikianlah. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kembali mengucap syukur kami telah mendengarkan firman Tuhan, mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu bahwa kami harus hidup tertib, bertanggung jawab atas diri kami untuk hidup rajin dan tekun dalam ibadah maupun pekerjaan kami, agar kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Tetaplah Tuhan memimpin hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dari kelas Sedang. sedang ya. Dari adik kita Mary Boru Saragi. Ya, kalau adik Mary boleh usaha lagi ya. Nah, lanjut lagi ya Bang ya. Sebelum kita mengakhiri ya, kita mau nyanyi lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladang Tuhan. Kita nyanyikan. Yang semangat adik-adik semua ya. Jangan bekerja di ladang Tuhan. Roh Kudus yang dikeluarkan, yang mengajar dan berdoa. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanda berdoa, ratakan tanda berdoa, himpunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda berdoa, himpunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi silakan ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang dikeluarkan, yang mengajar dan berdoa. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda berdoa, ratakan tanda berdoa, himpunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda berdoa, himpunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, kita juga membuat persembahan ya Bang ya. Ya. Nah, buat dari semua ya, kepada orang tua juga, untuk persembahan yang kita adakan di rumah masing-masing bisa langsung disetor ke pengurus guru-guru sekolah minggu ya, atau pada hari Minggu juga diserahkan kepada pengurus sekolah minggu juga bisa. Oke, kita mengumumkan persembahan. Untuk mengumumkan persembahan, kita kembali lagi bernyanyi lagu Sejuta. Kita nyanyikan untuk mengumpulkan persembahan. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta, sedia juta. Persembahanku adalah sejuta.
menyejukkan hati dan pikiran kita. Kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, terkhusus untuk murid-murid sekolah minggu GKPS Menteng Indah Tuhan, di mana Bapa pada saat ini kami masih boleh melakukan ibadah kami Bapa, meskipun ibadah kami secara daring Tuhan, tetapi Tuhan kami percaya kami jauh ataupun dekat Tuhan, kami memiliki satu iman, satu tujuan, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, dimanapun kami berada sekarang, mari Engkau yang sertai kami Tuhan, jagai kami di dalam kehidupan kami. Begitu juga Bapa, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa, mari Engkau yang berkati kami Tuhan. Tuntunlah Roh Kudus-Mu Tuhan agar dapat bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang tersampaikan di dalam kami satu persatu dapat kami mengerti Tuhan, serta dapat kami pahami dan juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Berkati kami semuanya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,